Pagi Bengkulu edisi hari ini dengan tema kita penyesuaian harga BBM, bagaimana menyikapinya. Dan tentunya sudah hadir bersama kita di studio RBTV narasumber spesial kita ada Kepala Dinas ISDM Provinsi Bengkulu, Insinyur Mulyani. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi masyarakat Provinsi Bengkulu yang saya hormati. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Semakin semangat ya Ibu ya di hari ini. Luar biasa. Dan selanjutnya juga ada pakar ekonomi Profesor Dr. Kamaludin SEMM. Selamat pagi Prof. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh warga Provinsi Bengkulu, mudah-mudahan pagi ini kita berbahagia, Bu. Amin. Itu yang kita harapkan semuanya. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Sehat, alhamdulillah. Dan terkait di tema kita di hari ini adalah penyesuaian harga BBM. Bagaimana menyikapinya? Dan tentunya ini menjadi tanda tanya juga ya untuk seluruh masyarakat karena menimbulkan kontra juga nih di kalangan masyarakat. Dengan penyesuaian harga BBM mulai 3 September lalu, sebenarnya apa yang menjadi alasan utama pemerintah melakukannya? Mungkin dari Ibu Mulyani. Iya, terima kasih Mbak. Kita semua sudah mengetahui ya secara resmi per tanggal 3 September 2020 sudah ada kenaikan harga BBM untuk seluruh Indonesia. Yang menjadikan alasan utama itu kenaikan daripada harga BBM adalah perhitungan pemerintah nilai subsidi ya, besarannya anggaran subsidi dan kompensasi energi kita itu cukup besar. Untuk tahun 2020 sudah mencapai di angka 502,4 triliun. Jauh meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Faktor kedua juga terjadinya kenaikan harga BBM, nilai sebesar kurang lebih 70% subsidi yang diberikan oleh pemerintah yang awalnya itu tujuannya untuk pemenuhan diprioritaskan untuk kalangan yang tidak mampu. Tapi pada kenyataannya itu dinikmati oleh kalangan yang harusnya dikategorikan tidak menggunakan bahan BBM bersubsidi tersebut. Nah, itu yang dua di antara pertimbangan kenapa harga BBM itu dinaikkan. Itu dua pertimbangan yang menjadi faktor ya, kenapa harga BBM naik. Nah, Bu Mulyani, ini sebenarnya untuk harga BBM apakah benar untuk Pertalite menjadi 10.000, untuk solar 6.800 dan untuk Pertamax 15.500? Karena untuk kabarnya bahwa di setiap provinsi ada perbedaan-perbedaan harga. Ya, betul. Setelah adanya pengumuman pertanggal 3 September, maka sejam kemudian ya Mbak, tepatnya 14.30 diberlakukanlah seluruh Indonesia. Nah, Pertalite yang semula harga 7.600 itu menjadi 10.000. Nah, harga solar bersubsidi yang semula 5.150 itu naik menjadi 6.800. Sementara untuk Pertamax sendiri dari 10.000 naik ke 14.500. Nah, kenapa kita Provinsi Bengkulu Pertamax menjadi 15.200? Itu berkaitan dengan pajak ya, PBB, PBBKB. Kita ada di posisi 10%. Sementara untuk di provinsi lain besarannya hanya 7,5%. Itu berpengaruh juga terhadap jarak angkut, Mbak. Jarak angkut dari kilang menuju provinsi masing-masing sebagai konsumen pengguna. Oh, oke. Berarti ada perbedaan ya di masing-masing provinsi. Baik, Bu Mulyani, apa arahan gubernur kita terkait dengan kenaikan ataupun bisa dikatakan penyesuaian harga BBM ini? Ya, terima kasih. Tentunya Pak Rohidin Mersah dalam hal ini sebagai gubernur kita
menyikapi dengan adanya kenaikan BBM ini, beliau mendorong untuk percepatan realisasi dari APBD 2022 ini. Nah, langkah yang beliau lakukan tentunya meminta organisasi perangkat daerah untuk mempercepat proses kegiatan. Nah, dengan anggaran yang tersedia di masing-masing OPD, tentunya mempengaruhi kegiatan yang dengan terrealisasinya itu menjadikan stimulus ya untuk meningkatkan perputaran ekonomi di tengah-tengah masyarakat. Langkah apa yang selanjutnya dilakukan ke depan? Langkah konkret yang dilakukan pemerintah kita menghadapi kenaikan BBM ini, Bu Mulyani? Ya, diantaranya itu mempercepat proses-proses kegiatan, sehingga dengan adanya kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, itu kan ada perputaran ekonomi di tengah-tengah masyarakat. Oke, itu langkah yang akan diambil ya untuk pemerintah kita. Baik, saya beralih ke Prof. Ini Prof, bagaimana nih tanggapan atas kenaikan harga BBM? Apakah sebenarnya keputusan ini adalah keputusan yang tepat menurut Prof? Oke. Memang pilihan kenaikan BBM itu kan suatu pilihan yang amat sulit ya bagi pemerintah. Kenapa? Kita udah tahu semua ya. Jadi kenaikan BBM itu kan multiplier efeknya kan sangat luar biasa. Bukan hanya sekedar kita pengguna kendaraan pribadi dan lain-lain, tetapi dampaknya kan ke katakanlah daya ongkos angkut. Betul. Tentu nantinya berdampak kepada harga-harga kebutuhan pokok yang lain. Makanya pemerintah sebenarnya, saya yakin ya, pemerintah pasti nggak mau menaikkan BBM itu atau penyesuaian BBM. Tapi ini kan pilihan yang amat sulit. Ibu tadi sudah nyatakan berapa subsidi yang Ibu Mulyani nyatakan apa yang dilakukan oleh pemerintah. Arti ini kan signal bahwa negara kita itu walaupun tidak diklaim APBN kita itu kan sudah sulit ya. Kalau masih mampu, saya yakin pemerintah tidak akan melakukan itu. Karena udah tahu dampaknya itu akan sangat luas. Saya yakin nanti beberapa minggu ke depan harga-harga itu akan ada penyesuaian. Karena yang namanya pebisnis itu kan tidak mungkin mau rugi kan. Betul. Nah, jadi menurut saya memang agak sulit mencari momen yang tepat. Apalagi kita kan baru habis COVID ya, baru mau mulai normal, bangkit kembali gitu ya. Dihantam lagi dengan kenaikan atau penyesuaian harga minyak. Ya, saya pikir pemerintah sudah menghitung-hitung kalau ini dibiarkan subsidi ini APBN kan jebol. Arti defisit kita tuh luar biasa. Belum lagi kita mau menghadapi pilkada dan pemilu serentak. Berapa APBN yang tersedot untuk itu. Saya yakin ya mau tidak mau ini kayak si malakama gitu ya. Mau tidak mau ini dilakukan walaupun itu bukan yang terbagus. Jadi memang pilihan-pilihan yang tersulit ya, tapi harus dilakukan. Jadi memang agak sulit. Sebenarnya kalau mau kita yang situasi yang tepat itu memang kita ada perekonomian lagi bagus-bagusnya kita menaikkan. Tapi itu kan agak sulit. Nampak dalam 1 tahun 2022 ini kan belum tentu kita pulih sampai akhir tahun. Jadi kalau dibiarkan ya dampaknya nanti kita APBN itu kan semakin sulit untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang lain. Itu yang dikhawatirkan juga oleh seluruh masyarakat ya, Prof ya. Baik. Nah, dan dimasalahkan juga oleh masyarakat bahwa dengan adanya penyelesaian harga BBM ini padahal di tengah turunnya harga minyak mentah dunia. Ini bagaimana, Prof? Atas hal ini. Kalau saya baca di media sosial memang beberapa negara tetangga kita tuh turun ya. Turun katakanlah Malaysia. Tapi kalau kita konversikan dengan ringgit itu ke rupiah. Harga itu masih murah kita kalau kita konversikan dengan nilai rupiah. Karena ringgit juga kan sekarang melemah, Bu. Jadi saya lihat masih selisih itu masih murah kita. Bahkan apa itu istilah orang-orang minyak itu roundnya itu kan dengan kualitas kita masih lebih bagus, artinya harga kita tuh masih lebih murah dibanding katakan di Malaysia. Kalau kita konversi ya, memang dia turun dalam ringgitnya. Nilai ringgitnya ya. Tapi kalau dikonversi kurs
rupiah kita masih lebih murah. Betul, memang beberapa negara tetangga kita melakukan penurunan harga tersebut karena dampak penurunan harga bahan mentah dunia. Karena ya ini kan barang yang bergerak ya, yang bisa bebas untuk naik atau turun gitu ya. Terutama yang pertama dikatakan patuh yang non subsidi ya. Adakah juga negara lain yang mengambil langkah kebijakan yang sama juga yang dilakukan oleh kebijakan pemerintah Indonesia, Prof? Kalau kenaikan minyak itu pasti hampir seragam ya. Semua negara itu sama pertimbangannya dalam menaikkan itu kan, pertimbangannya kan bagaimana dampak itu sangat luas. Sudah tahu semua, itu sudah ada teorinya. Jadi tapi memang masalahnya kan kekuatan ekonomi kita kan beda-beda. Kekuatan anggaran. Nah, kalau negara memang yang kemampuan subsidinya kuat, mungkin dia ngerem dulu. Nah, pertanyaan kita kan, negara kita sampai kapan kuat untuk menutupi subsidi tadi? Nah, kalau dibiarkan digunakan angka-angka tadi, apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah lagi kalau itu kita habis duit itu untuk? Jadi maksud saya kita harus fair juga dalam melihat dalam hal ini. Kan pemerintah nggak bisa berbuat apa-apa lagi kalau kita sebagian besar itu kita subsidi. Makanya sebenarnya ini kan bukan naik sebenarnya, karena pemerintah itu mengurangi subsidi kan, subsidi ini kan masih subsidi ini, Pertalite ini masih subsidi, cuman subsidi itu dikurangi agar tidak terlalu membengkak itu membebani APBN, karena gimana pun kita kan harus ada pembangunan gitu Bu ya, jadi negara itu kan harus melakukan pembangunan. Nah, tinggal kita yang masyarakat bagaimana mencermati itu secara bijak menurut saya. Yang kita khawatirkan adalah nantinya kenaikan inflasi seperti itu berpotensi terhadap inflasi kita. Nah, bagaimana untuk di Provinsi Bengkulu, Prof? Kita di Provinsi Bengkulu memang kalau kita lihat sektor-sektor kita itu kan sebagian besar kan pegawai negeri gitu, pekerjaannya kan yang industri nggak banyak gitu. Ada itu kan lebih banyak menengah ke bawah. Nah, artinya kebanyakan kalau yang pekerjaannya kan yang berpendapatan tetap lanjut yang bawah levelnya kebanyakan dengan bawah pendapatan tetap ini yang PNS kita nih yang dulu ini kan, tapi langsung nanti pendapatannya. Nah, memang yang merasa sekali ini kan yang bawah ini. Ya, yang paling bawah nih. Kalau PNS walaupun ada kenaikan, walaupun nggak ada kenaikan gaji kita Bu ya, yang masih bisa hidup kita kan. Nah, yang di bawah ini kan bisa positif, bisa negatif. Karena kenapa saya bisa positif? Artinya kalau ini kan mereka kan pendapatan bukan tetap. Artinya kalau kenaikan kan mereka juga mengikuti kenaikan kan. Kalau orang yang mendapat tidak tetap itu kan. Tapi yang kita khawatirkan gini, harga-harga itu naik, sementara pendapatan mereka itu tidak meningkat, justru turun. Itu yang khawatir. Sebenarnya kita tuh walaupun ada inflasi nggak ada masalah. Selama daya beli kita itu menyesuaikan, nggak ada masalah terjadi inflasi itu. Artinya walaupun kayak saya misalnya naik 20.000 dari 10.000 misalnya, tapi pendapatan saya juga naiknya juga sama, itu kan nggak ada masalah. Artinya kan impas. Nah, yang jadi masalah orang yang pendapatannya tetap bahkan turun, tetapi tidak bisa lagi katakanlah menyesuaikan dengan harga-harga yang baru. Itu yang sulit. Nah, kita di Bengkulu ya itu yang paling banyak yang di bawah tadi. Nah, tinggal peran pemerintah bagaimana dampak yang di bawah ini tidak terlalu parah ya, terutama untuk kebutuhan bahan-bahan pokok. Saya yakin ini pasti akan berdampak kepada harga-harga bahan kebutuhan pokok. Nah, mungkin ini nanti operasi pasar itu mungkinnya itu yang bisa yang real yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah. Tapi ingat, operasi pasar kan perlu anggaran. Nah, itu juga jadi masalah kan. Nah, seberapa kuat anggaran pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan katakanlah kota atau kabupaten untuk melakukan intervensi itu. Kalau tidak dilakukan intervensi, dibiarkan harga itu melambung, ya semakin parah berdampak bagi saudara-saudara kita yang di level di bawah tadi. Nah, tapi faktanya yang sering terjadi ketika ada kenaikan harga bahan pokok, ini malah daya beli dari masyarakat itu semakin menurun, Prof. Apa saja mungkin yang menjadi dampak nyata oleh masyarakat terkait dengan inflasi ini, dampak buruknya? Ya, itu yang saya katakan tadi, karena orang di level bawah ini tadi, pendapatan penghasilan tidak meningkat. Itu akhirnya daya beli mereka semakin rendah. Makanya program pemerintah ingin melakukan apa tuh? BLT ya, bantuan langsung. Nah, bagi masyarakat tadi, mungkin itu yang ditujukan pemerintah bagi itu, agar katakanlah daya belinya tetap. Nah, itu yang terjadi. Nah, harapan kita karena walaupun terjadi inflasi,
mereka tetap bisa menyesuaikan konsumsinya kan. Nah, makanya kalau pendapatan mereka tidak menyesuaikan, otomatis nggak bisa. Tentunya ya yang tinggal mengirit itu mengirit-ngirit ya, belanja bulanan ya, menghemat. Artinya menyesuaikan pendapatan dengan belanja. Daya belinya. Ya, artinya bukan belanjanya yang kita ini kan. Jadi kalau uang 10.000 ya disesuaikan dengan apa yang dapat 10.000. Berapa dapat ya gitu ya. Berapa dapat. Oke, baik. Terkait BLT saya beralih ke Ibu Mulyani. Bu Mulyani, ini pemerintah menyiapkan bantuan langsung tunai ataupun BLT sebesar Rp600.000 untuk pekerja dengan gaji di bawah Rp3.500.000 ya Ibu ya. Ini seperti apa follow up dari bantuan tersebut untuk di Provinsi Bengkulu? Ya, nanti tindak lanjut ya. Tindak lanjut dengan rencana adanya pemberian subsidi sebesar Rp600.000 itu untuk 4 bulan, artinya per bulannya kan 150.000. Nah, ini nanti akan diberikan kepada pekerja dalam bentuk subsidi upah. Nah, subsidi upah. Nah, yang jumlahnya mungkin seluruh Indonesia itu kan hampir 16.000 jiwa. Nah, tetapi untuk Provinsi Bengkulu jumlahnya itu sekitar 15.972 yang nantinya akan mendapatkan BSU tersebut. Yang tentunya mereka ini adalah pekerja-pekerja yang terdaftar pada BPJS Ketenagakerjaan untuk di Provinsi Bengkulu. Nah, bagaimana nanti merealisasikannya bantuan BSU tersebut? Nah, kita masih menunggu dari Kementerian Ketenagakerjaan bagaimana nanti petunjuk teknisnya untuk proses pencairan ini. Oke, berarti tindak lanjutnya ke depan mengenai pencairan untuk 15.782 pekerja ya Bu ya? Iya. Oke, nah untuk terkait stok BBM di Provinsi Bengkulu ini bagaimana Bu? Apakah sebenarnya mencukupi untuk kapasitas masyarakat Provinsi Bengkulu? Ya, Bu Ning coba ini ya, kaitan dengan Pertalite ya. Kaitan dengan Pertalite itu untuk tahun 2022 kuota yang diberikan untuk Provinsi Bengkulu itu sekitar 174.000 kiloliter. Nah, yang sampai dengan akhir Juli itu sudah terrealisasi sekitar 84%-nya. Nah, ini ketika nanti tidak diatur-atur baik, itu nanti sekitar awal Oktober kuota kita sudah habis. Awal Oktober? Ya. Nah, sementara untuk solar subsidi sendiri, itu faktanya 3 tahun ke belakang ini, kita itu mengalami penurunan penerimaan kuota. Di 2022 kita hanya diberikan kuota sekitar 111.000 kiloliter. Nah, itu per akhir Juli sudah terrealisasi sekitar 64%-nya, sekitar 70.000 kiloliter. Nah, dengan sisa kurang lebih 42.000 kiloliter, 5 bulan terhitung Agustus, ini nanti perkiraannya di minggu kedua November, itu pun kuota kita sudah habis. Minggu kedua November? Iya. Oke. Nah, ini terkait hal itu, tentu tadi Ibu menjelaskan adanya penurunan kuota ya untuk Provinsi Bengkulu. Tentu ini sangat berdampak juga untuk masyarakat Bengkulu. Tapi kalau untuk normalnya, berapa kebutuhan BBM di Provinsi Bengkulu setiap bulannya? Kalau yang sudah ini ya, untuk BBM solar subsidi, kalau kita lihat normal, seperti awal-awal tahun itu antara 10 sampai 12.000 kiloliter. 10 sampai 12.000. Untuk memenuhi seluruh SPBU yang ada di kabupaten dan kota seprovinsi Bengkulu. Nah, tapi kenyataannya dengan kuota yang diberikan kepada kita hanya Pertamina hanya mendistribusikan ke SPBU itu kisaran antara 10 sampai 8.000 kiloliter. Oke.
Jadi Prof, bagaimana nih upaya apa yang sebenarnya harus diambil pemerintah provinsi kita untuk mengatasi penyesuaian harga BBM ini ke depan? Oke, kalau harganya kan sudah nggak datum ya, nggak mungkin kita, karena itu kan kebijakan pemerintah pusat. Tinggal pemerintah daerah itu kan memikir pasti ekses daripada penyesuaian harga BBM, terutama untuk katakan 9 kebutuhan bahan pokok. Kalau itu kan nggak mungkin dihindari, yang namanya konsumsi makan gitu Bu ya, minyak goreng dan yang lain-lain, kebutuhan pokok itu kan sesuatu yang tidak bisa dihindari. Tapi kalau ke mall segala macam itu kan masih bisa kita hindari kan. Tapi kalau nggak ke mall stres juga nih Pak. Nah, harapan kita kan andaikan ada kenaikan harga-harga atau harga-harga penyesuaian harga-harga ini kan jangan terlalu tinggi ya, karena kalau dampak itu terlalu tinggi kan masyarakat ya saya katakan di level bawah itu kan mungkin dengan pendapat yang ada itu kan tidak cukup untuk kebutuhan pokok. Kan itu yang paling utama. Nah, artinya pemerintah daerah kan mengontrol harga-harga itu kan. Jadi, nah mungkin bagaimana kalau harga itu semakin tidak terkontrol. Nah, itu yang jadi masalah. Nah, makanya peran pemerintah daerah ya mau tidak mau melakukan operasi pasar. Kan kalau dikatakan minyak goreng seperti kemarin ya, begitu tingginya, dengan pemerintah daerah melakukan intervensi, otomatis harga itu kan agak akan melandaikan kembali. Nah, mungkin saya pikir itu yang bisa dilakukan, misal begitu juga beras gitu kan, lewat Bulog gitu ya, kerjasama dengan Bulog. Nah, mungkin itu yang bisa dilakukan dengan melakukan operasi pasar. Kalau yang lain tadi sudah Ibu Mulyani sudah nyampaikan ya, kemungkinan ke depan akan meningkatkan daya beli masyarakat bawah kan dengan kemungkinan ada BLT itu. Jadi tapi sebelum sampai ke sana kalau bisa, kalau harga itu kan tidak mungkin kita hindari untuk terjadi penyesuaian. Tapi kalau bisa katakanlah jangan sampai 30% misalnya naikkannya, kan misalnya di bawah 10% saya pikir masih oke, mungkin masyarakat masih bisa ya? Artinya kan masyarakat masih bisa menyesuaikan dengan macam-macam penghematan. Ibu itu kan lihat Bu ya. Jadi mungkin goreng gitu, mungkin goreng yang dihemat dikurangin sedikit gitu. Mau tidak mau, jadi itu yang harus dilakukan kalau pendapatan kita tidak meningkat. Kan itu ya, tapi kalau pendapatan kita meningkat nggak ada masalah itu kan. Nah, mungkin upaya pemerintah pusat itu kan dengan BLT kan supaya paling tidak konsumsi dasar itu bisa dipenuhi. Menurut saya mungkin itu yang bisa dilakukan oleh karena ini kan bukan hanya pekerjaan apa tuh tanggung jawab pemerintah provinsi, kabupaten, kota juga peran pemerintah pusat. Jadi peran kita semua nggak bisa. Jadi kalau hanya satu aja bekerja nggak bisa. Karena ini kan dampak ini kan multiplier efeknya luar biasa. Jadi dampak daripada penyesuaian harga BBM. Jadi nggak bisa memang ini kerjaan pemerintah provinsi, nggak bisa. Jadi memang ya kerjaan sama-sama kita karena dampaknya bagi kita semua. Harus ada sinergitas yang baik antar sesama ya. Baik, Prof, ini terkait tadi BLT yang sudah dijelaskan oleh Ibu Mulyani, sebenarnya apakah ini efektif membantu di tengah nantinya melonjaknya tinggi harga dari bahan pokok? Ya, jadi kan ini kan supaya tujuannya kan supaya masyarakat kalangan bawah itu kan punya daya beli ya, terbantu kan. Itu intinya kan. Walaupun kita tahu ini juga nggak pas Bu ya. Tapi pemerintah saya pikir pusat sudah mikir berbagai macam cara yang katakanlah risiko yang paling rendah. Nah, karena sudah macam-macam Bu ya, yang dilakukan macam-macam pola. Mungkin dipilihlah mungkin pola yang ini, mungkin yang dikatakan mungkin paling mengena. Sekarang katakanlah kita mau subsidi katakanlah BBM yang tepat, kan sulit. Misalnya pedagang-pedagang yang mana kan Bu ya, mengimplementasi itu nggak gampang itu, nggak mudah. Misalnya kita supaya dampak ini kan nggak mudah. Nah, memang cara yang lebih mudah itu ya dengan bantuan langsung itu. Nah, harapan kita tentunya kalau bisa yang nerimanya orang yang tepat Bu. Itu aja saya pikir. Artinya masyarakat yang merasa bukan orang yang tepat sebaiknya jangan nerima. Agar beban kesadarannya Pak. Kesadaran agar beban pemerintah pusat itu tidak terlalu berat. Artinya kalau kayak saya misalnya dikasih katakan kan tidak tepat.
Wah, jadi itulah tinggal mungkin RT, RW, Kades, Lurah, itu karena peran mereka harus mendata ya. Pemerintah pusat pasti nggak tahu deh Bu ya. Yang paling tahu itu RT yang paling tahu. Jadi siapa yang paling tepat menerima itu mereka yang paling tahu. Artinya kalau yang di tempat yang menerima, pemerintah itu kan tidak mensubsidi orang kaya, kan gitu Bu ya. Jangan sampai pemerintah itu mensubsidi orang kaya, sama kayak minyak sekarang ini. Ini kan yang banyak disubsidi ini kan. Coba lihat yang antri mobil itu apakah benar mobil yang pantas menerima itu kan itu misalnya mobil Pajero yang bahkan keluaran terbaru tapi saya lihat nongkrong juga. Nah itu kan tidak tepat. Masa Pajero dia bisa beli harga 600 sampai 700 juta. Kira seperti itulah. Kalau bisa memang yang nerimain nanti orang yang tepat agar beban negara itu semakin kecil. Dia tepat sasaran ya, sesuai dengan kebutuhannya. Baik, Prof, ini banyak tentu masyarakat rata-rata ya pasti menolak ya dengan penyesuaian harga BBM ini. Apalagi kalau penyesuaiannya adalah naik ke atas bukan turun ke bawah, pasti masyarakat semuanya menolak. Dan bagaimana ini? Seharusnya seperti apa masyarakat menyikapi hal ini? Harus seperti apa? Saya juga nolak juga. Semuanya nolak ya. Pasti berdampak ya. Karena saya juga berdampak. Yang tadi kata kalau saya keluar 1 minggu uangnya 200.000, dengan yang ini mungkin minimal 300 sampai 400 kan. Betul. Ya, tapi gini ya, jadi kita kan berpikir negara secara makro ya, bukan untuk kepentingan pribadi kita. Nah, terkadang gini ya, masyarakat di level bawah itu kan tidak paham ya. Dikiranya negara itu kalau kurang duit cetak gitu Bu ya. Kan gitu ya, dikira orang di level bawah kan aja buat aja cetak aja uang rupiah kalau kurang duit. Tapi kan gini, kalau duit kita banyak, nilai nggak ada kan sama juga, sama kayak kertas kan. Kan itu yang terjadi kan zaman Bung Karno ya. Kita mencetak duit tapi tidak sesuai dengan kemampuan keuangannya negara. Sama kayak yang terjadi di negara-negara apa itu yang terjadi katakanlah kayak apa sekarang Sri Lanka dan segala macam. Semakin banyak Zimbabwe apa dong? Zimbabwe. Uangnya kayak kertas. Jadi karena ada kenaikan cetak duit. Kan gitu ya. Kan masyarakat level bawah kan tidak tahu bahwa mencetak uang itu ya disesuaikan dengan kemampuan negaranya. Nah, kenaikan ini kan saya katakan itu kan pilihan yang pasti pemerintah negara manapun nggak mau menaikkan harga BBM. Cuman ini kan mau tidak mau dilakukan karena duit kita itu terbatas. Itu masalahnya kan. Kalau duit negara itu tidak terbatas, pasti nggak dilakukan subsidi pasti namanya pemerintah tuh pasti ingin rakyatnya itu kan happy gitu ya. Betul. Pasti seperti itu. Siapapun jadi pemimpin pasti yang ingin anak buah itu happy. Nah, tidak ingin kejadian. Nah, tapi ini pilihan-pilihan pemerintah mengurangi subsidi ini kan suatu pilihan-pilihan yang berat. Tentu pasti orang nggak setuju. Yang namanya pilihannya ini kan yang namanya biasa ngeluar sekian, mengeluar lebih dikit pasti orang tidak mau. Itu aja mungkin menurut saya karena mungkin tidak semua masyarakat di level bawah itu memahami kondisi negara ini. Yang saya lihat di posting di media sosial itu kan ya yang kayaknya negara nggak ada masalah dengan keuangan kayak semuanya gampang aja. Kalau gampang seperti itu tidak mungkin dilakukan oleh negara. Jadi saya pikir memang pilihan-pilihan ini pilihan yang sulit ya. Dan pahit ya, mudah-mudahan pahit itu kalau bisa endingnya nanti enak gitu ya. Obat walaupun pahit itu kan menjadi obat. Tapi jangan sampai karena kita subsidi terus bagi ini negara itu menjadi jatuh. Kan gitu kan? Jadi itu juga tidak diharapkan oleh pemerintah. Saya pikir Ibu Sri Mulyani sudah mempertimbangkan. Nah, saya bukan pro kemana-mana ya, dari melihat apa tuh perspektif akademik ya. Jadi itu yang mungkin harus dilakukan oleh negara agar beban ini jangan membengkak terus. Ya kalau bisa seperti Ibu katakan, kalau bisa jangan bertambah bebannya itu. Kalau bisa ya tetap seperti semula. Jadi agar bisa negara itu melakukan pembangunan. Kalau tidak
Ya, Anda bayangkan nanti jalan-jalan kita tuh mungkin kita nggak bisa bergerak kemana-mana kalau jalan kita, infrastruktur kita semua hancur. Saya pikir pemerintah mempertimbangkan segala aspek itu. Ya. Baik, tapi sebenarnya kalau idealnya ya untuk masyarakat Indonesia khususnya Bengkulu, sebenarnya harga yang paling ideal untuk dari segi kebutuhan masyarakat, harga BBM jenis Pertalite dan solar ini sebenarnya di angka berapa itu Prof? Ideal ya? Saya nggak pernah hitung ya, karena saya bukan orang tapi memang kalau pengen kita kan harga, katakanlah kan artinya kalau harga dengan harga kemarin itu sekitar 7.000-an Bu ya. 7.000 ya, 7.600. Sekarang sekitar 10.000 ya. Artinya naik sekitar 2.000-an. Memang harapan itu harga ideal itu ya sekitar 8.000 itu kayak 8.000 rupiah ya. 8.000 itu kan hitung-hitungannya kan konsumsinya kan gini ya. Kalau katakanlah mobil bukan yang premium ya. Mobil premium itu artinya kan 1 liter kalau sekitar 8.000 itu kan dia akan bisa sekitar 15 km ya. Artinya kan biaya per kilometer dia kan nggak sampai 2.000 kan. 2.000. Berarti sekitar ya 700-an biaya dia per kilometer. Artinya kan memang jauh lebih murah, 600 sampai 700. Nah, tapi kembali lagi beban itu kan kalau di itu kan masih subsidinya kan negara. Nah, makanya sebagian subsidi ini kan dikurangi. Artinya dibebankan sebagian subsidi itu kepada masyarakat. Kepada masyarakat. Nah, harapan kita cuman gini, kalau bisa subsidinya tepat, itu aja kan, tepat guna, tepat sasaran, agar orang yang menerima Pertalite ini benar-benar katakanlah menengah, orang yang di level bawah. Kalau bisa menengah juga nggak usah lah. Ya. Bisa yang terutama apalagi yang solar ya. Solar itu kalau bisa jangan yang industri gitu kan, benar-benar katakanlah pengangkut pasir apa yang itu yang menerima subsidi. Coba mungkin kita bisa lihat aja yang antri panjang itu kan kebanyakan mobil apa? Bisa diamati oleh masyarakat juga ya. Masyarakat udah tahu itu. Ya, industri atau non industri. Baik. Ketahuan itu sebenarnya. Itu ya artinya kalau itu nanti saya lihat yang dilakukan Pertamina saat ini sudah bagus. Dengan kemarin kebetulan saya ngisi BBM, saya nggak tahu ada kenaikan. Pak kalau mau tetap dapat subsidi harus ngisi apa itu POM terkait untuk subsidi, dan itu belum tentu disetujui nanti. Jadi saya yakin kalau ini diberlakukan secara konsisten, saya yakin bisa setengahnya katakanlah yang antri itu nanti. Kalau itu berlaku, karena nanti kan terseleksi. Belum tentu yang isi itu disetujui. Misalnya kalau nanti katakan mobilnya 1.400, tapi ternyata yang punyanya profesor kayak saya, pasti coret kan Bu. Langsung dicoret ya. Profesor masa beli ya kan, saya subsidi apa? Subsidi lihat, oh ini profesor nih. Walaupun belum tentu profesor punya uang. Tapi simpenannya banyak ya Prof ya. Gitu menurut saya, mudah-mudahan subsidinya tepat gitu, baik. diterima oleh masyarakat. Subsidinya tepat sasaran, baik. Sasaran. Nah, terkait hal ini mungkin apa nih pesan dan harapannya mungkin dari Ibu Mulyadi? Ya, dengan diberlakukannya kenaikan harga BBM, kami mewakili pemerintah Provinsi Bengkulu mengharapkan masyarakat untuk bisa menerima kebijakan dari pemerintah pusat yang tentunya diawali dengan perhitungan-perhitungan, pertimbangan-pertimbangan menaikkan harga BBM tersebut. Nah, tinggal kita menyikapinya dalam kehidupan sehari-hari yang tentunya kita semua merasakan dampak itu. Ya, misalnya dengan cara mengurangi pengeluaran yang sifatnya konsumtif. Kita hindari itu. Membiasakan budaya hemat, gitu Pak. Nah, yang seperti Mbak tadi bilang, ketika pusing gerah ketika nggak seminggu sekali ke mall. Nah, mungkin kita kurangi ya. Nah, terus mungkin setiap minggu hari libur harus ada rekreasi, tentunya kan menggunakan transportasi. Nah, mungkin itu kita kurangi. Nah, termasuk juga kalaupun ya sambil berolahraga ya Pak, biar sehat, ya kita menggunakan mode transportasi yang tidak menggunakan
BBM, mungkin berjalan kaki atau bersepeda, mungkin itu. Biar lebih sehat juga ya Bu ya. Oke, baik, silakan Prof, pesan dan harapannya terkait tema kita di hari ini. Saya yakin nanti beberapa hari ke depan ini kan ada katakanlah demonstrasi dan segala macam, walaupun itu kita nggak berharap Bu ya. Nah, artinya bagi mahasiswa, masyarakat, katakanlah ingin menyampaikan ketidakpuasannya, saya pikir wajar-wajar saja ya. Cuman kalau bisa kita tuh jangan anarkis ya. Jangan anarkis, kalau artinya sampaikan ke keluhan itu yang, karena kita kan punya wakil ya kan, ada DPR dan segala macam, dan mungkin bisa katakan ke Pak Gubernur, Pak Wali Kota, Bupati, apa yang menjadi keluhan terkait dengan kenaikan atau penyesuaian BBM. Nah, tapi kalau anarkis, jujur saja itu akan merugikan kita semua. Misal merusak apa, rambu-rambu di jalan, gitu kan apa. Itu kan duit kita juga sebenarnya. Nah, karena kita kan bayar pajak Bu ya. Nah, itu kan merugikan. Nah, belum tentu nanti pemerintah bisa membangunkan kembali kerusakan infrastruktur itu. Jadi silakan aja lah dialog, apa ketidakpuasan itu dilakukan. Ya masyarakat saya pikir wajar-wajar saja ya. Mungkin itu tadi karena ada sumbatan mungkin yang tidak paham di mana permasalahan itu terjadi. Mungkin kalau katakan DPR bisa menjelaskan dengan baik, pimpinan desa bisa menjelaskan, mungkin sumbatan itu akan enggak terurai ya, berkurang. Nah, yang kedua seperti Ibu katakan ya, dengan kondisi seperti ini ya mau tidak mau kita mengecakkan ikat pinggang kita masing-masing ya, sesuai dengan porsinya selama itu bisa kita lakukan, terutama untuk pemenuhan kebutuhan dasar. Kalau yang lain-lainnya itu nanti lain urusan ya. Yang kebutuhan dasar, kebutuhan dasar dulu ya. Kalau yang lain mau beli baju baru itu kan bisa nanti tunda gitu. Apa tunggu lebaran nih Prof? Itu aja Oke, saya. itu pesan dan harapan ke depan ya Prof ya. Oke, baiklah, tadi juga sudah mendengar penjelasan dari Prof dan penjelasan dari Ibu Mulyani terkait dengan penyesuaian harga BBM ini. Sebenarnya dari penjelasan tersebut menjadi dilema juga ya Prof ya. Dengan adanya harga yang naik di 3 September lalu ini menjadi dilema juga, karena kita juga tidak tahu langkah tepat apa yang sebenarnya harus diambil. Tapi terakhir mungkin untuk Ibu Mulyani dan Prof di pagi hari ini, sebenarnya kebijakan langkah penyesuaian harga BBM ini apakah langkah yang paling tepat? Menurut Prof saja, singkat saja, dan Ibu Mulyani, apakah ya atau tidak? Prof, silakan. Sebenarnya nggak ada yang tepat ya. Karena itu saya katakan tadi, pasti ini pilihan yang terpahit. Jadi mau pilih yang tepat, sebenarnya saya sudah katakan pada saat perekonomian yang sangat normal ya, normal. Ya saat ini dipilih karena memang situasi negara yang tidak memungkinkan. Jadi walaupun ini tidak tepat, ya harus dilakukan. Harus dilakukan ya. Berarti kalau menurut Prof ini setuju ya? Ya setuju, karena agar tidak terlalu membengkak beban negara itu. Ya. Tapi setuju artinya orang menerima subsidi nanti orang yang tepat juga. Baik, Bu Mulyani silakan. Makasih. Seperti tadi kami sampaikan bahwa penetapan kenaikan ini kan sudah diawali dengan perhitungan-perhitungan kemampuan keuangan negara. Nah, saya rasa tepat itu dilakukan untuk menutup jangan sampai nilai subsidi yang harus disediakan negara semakin tahun itu semakin bertambah. Nah, kalaupun ada penolakan-penolakan dari masyarakat, ya ini kan namanya juga sudah satu keputusan ya Pak Prof. Kita sikapi saja dengan bijak. Nah, seperti tadi ada hal-hal yang perlu kita sampaikan yang melalui perwakilan kita, dalam hal ini DPR, nanti melalui Pak Gubernur, sampaikan hal-hal yang menjadikan keberatan masyarakat kita dengan cara tidak anarkis, tidak merusak dan segala macam itu bukan merupakan suatu jalan penyelesaian. Nah, kita berharap dengan adanya penyesuaian harga ini ada perubahan lah, misalnya seperti tadi yang saya sampaikan bahwa kuota kita untuk tahun ini itu diperkirakan di November akan
habis. Nah, dengan ada penyesuaian ini kita harapkan kekurangan kuota kita itu akan bertambah, diberikan tambahan pada akhir triwulan ketiga ini. Oke, baik itu ya Bu Mulyani ya, mengenai sebenarnya setuju ya dengan kebijakan yang saat ini dilakukan oleh pemerintah kita. Oke, baik, terima kasih Prof, terima kasih Bu Mulyani atas perbincangannya di pagi hari ini, telah menjadi pencerahan juga untuk seluruh masyarakat Bengkulu dan pemirsa RBTV khususnya, karena sebenarnya kita semuanya tidak ingin ya dengan adanya penyesuaian harga BBM yang ke atas bukan ke bawah. Semua kalangan masyarakat pasti tidak setuju akan hal ini. Tapi kita juga harus mempertimbangkan hal-hal lain karena inilah yang menjadi solusi tepatnya untuk kita sementara di saat ini. Dan itu dia tadi perbincangan kami bersama dengan narasumber spesial kita di pagi hari ini terkait penyesuaian harga BBM, bagaimana menyikapinya. Saya Indah Septirisani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.